Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam rangka menyongsong masa Prapaskah tahun 2022, Bapak Uskup kita, Monsinyur Yohanes Likuada, mengeluarkan surat Gembala Prapaskah tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting dari surat Gembala ini. Saya tidak akan baca kata per kata karena cukup panjang. Surat Gembala Prapaskah 2022 diambil tema memulihkan kehidupan. Kepada para pastor, biarawan, biarawati, dan segenap umat beriman Katolik Keuskupan Agung Makassar, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Firman yang telah menjadi daging dan diam di antara kita. Hari Rabu Abu yang merupakan awal masa Prapaskah pada tahun 2022 ini jatuh pada 2 Maret yang akan datang. Adapun tema APP Nasional tahun 2022 ini ialah memulihkan kehidupan dengan ajakan bumi sehat, kita sejahtera. Tema dan ajakan ini jelas mempunyai konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun ketiga mendera umat manusia. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus positif menampakkan gejala menurun. Namun di lain pihak tetap ada kekhawatiran dapat merebak lagi. Di tengah tersembulnya harapan yang masih tetap dibayangi kekhawatiran ini, tim APP Nasional mengajak kita untuk mengadakan permenungan iman yang serius yang diharapkan membawa pertobatan dan berujung pada aksi. Ada 2 tantangan besar yang disebutkan dalam surat Gembala ini. Yang pertama, tantangannya adalah pandemi COVID-19 yang masih menyelimuti hidup manusia dengan membawa dampak-dampak langsung bagi segi kehidupan manusia. Dampak bidang kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Tantangan yang kedua yang kita hadapi adalah melalui pandemi ini, alam mengirim pesan kepada kita bahwa kita telah gagal menjaga planet kita dengan baik dan benar, sebagaimana yang diamanatkan oleh Sang Pencipta. Pandemi COVID-19 mengungkapkan bahwa masyarakat tidak dapat hidup sehat jika bumi dan sistem lingkungannya tidak sehat. Asal-usul virus corona saat ini terkait dengan campur tangan manusia yang tidak terkendali dalam keseimbangan ekosistem alam. Aktivitas manusia yang berlebihan dalam mengeksploitasi alam mengakibatkan beban dan tekanan pada alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasilnya adalah kerusakan alam yang parah. Di tengah situasi seperti itu, saudara-saudari, kita menaruh harapan kepada Kristus Yesus. Kutipan dari doa Paus Fransiskus, Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau menutup gerejamu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapakah kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki.
Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini. Mungkin virus ini sebenarnya adalah caramu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepadamu. Dengan ini kita mempunyai harapan bahwa dua tantangan yang disebutkan tadi bisa kita temukan jawabannya dalam relasi kita, persatuan kita dengan Kristus. Mengapa dengan Kristus? Karena Kristus inilah Allah yang solider, Allah yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dialah misteri firman Allah yang telah menjelma dan tinggal di dalam hidup manusia sepenuh-penuhnya. Dialah yang telah berkeliling memberitakan kabar gembira, menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada yang lapar, membangkitkan orang yang mati, dan juga membuat orang mempunyai harapan akan kehidupan. Dengan cara itulah satu-satunya harapan kita adalah bersandar kepada Kristus, kembali kepada Dia yang telah hadir dan tinggal di dalam hidup manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa berelasi dengan Kristus? Apakah kita masih mengalami Kristus hadir di tengah-tengah kita? Sebelum Yesus naik ke surga kepada para murid yang diutus untuk melanjutkan karya pewartaan, Yesus bersabda dan berjanji, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kenyataannya dewasa ini banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia dan segera berbalik mengimani Dia. Itulah pentingnya mengapa kita perlu mencari waktu dan saat untuk selalu menjalin relasi, mengalami pengalaman berjumpa dengan Kristus. Bagian penting yang terutama untuk menuju kepada pengharapan ini adalah panggilan untuk bertobat dan beraksi. Bagian penting dalam masa Prapaskah adalah menyadari bahwa kita telah berdosa. Manusia telah gagal menjaga planet bumi dengan baik dan benar, sebagaimana yang diamanatkan oleh Sang Pencipta. Dosa manusia merusak hubungan dengan alam. Tanah menjadi terkutuk. Dengan bersusah payah, manusia akan mencari rezekinya. Keretakan hubungan manusia dengan alam ini berjalan terus dan semakin memuncak sampai pada abad ke-19 dengan datangnya era revolusi industri. Maka manusia zaman ini harus membuka telinga dan menjadi peka terhadap panggilan untuk bertobat. Pertobatan yang dibutuhkan ialah suatu perubahan sikap secara radikal, sebagaimana dimaksudkan istilah Yunani metanoia, perubahan mentalitas. Pertobatan semacam ini baru terbukti apabila diikuti oleh tingkah laku dan perbuatan-perbuatan konkret. Dan disitulah letak masalahnya. Sudah sekian lama gereja ikut berperan aktif dalam upaya menanggulangi masalah ekologi, masalah lingkungan hidup. Bahkan sejak Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Laudato Si tentang pewartaan rumah kita bersama pada 25 Mei 2015 yang lalu, upaya-upaya semakin digalakkan. Namun, kita masih bertanya hasilnya bagaimana. Sepertinya krisis ekologi semakin menjadi-jadi
dan semakin mengkhawatirkan saja. Munculnya pandemi COVID-19 yang menakutkan disinyalir adalah akibat kerusakan ekosistem alam yang sudah parah. Karena itulah saudara-saudari, berdasarkan ajaran Konsili Vatikan II disebutkan dalam Konstitusi Apostolik Penitemini yang dikeluarkan oleh Paus Paulus ke-6 pada 17 Februari 1966 mengubah secara drastis kewajiban puasa dan pantang. Sebelumnya berlaku tradisi kewajiban puasa dan pantang selama 40 hari sebelum Paskah, dimulai pada Rabu Abu sampai Sabtu Suci. Kewajiban berpantang dari makan daging dan kewajiban berpuasa, yaitu hanya 1 kali saja boleh makan kenyang dalam sehari, berlaku setiap hari selama 40 hari tersebut. Konstitusi Apostolik Penitemini ini menetapkan kewajiban berpantang berlaku pada setiap hari Jumat, sementara kewajiban berpantang dan berpuasa hanya pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Sedemikian itu terkesan bahwa konstitusi apostolik ini terkesan sangat memperingan kewajiban puasa dan pantang. Namun teramat penting diperhatikan ketentuan bahwa adalah tugas konferensi para uskup untuk mengganti pantang dan puasa seluruhnya atau sebagian dengan bentuk-bentuk lain penitensi dan khususnya karya amal kasih dan latihan-latihan kesalehan. Berdasarkan kemungkinan yang diberikan tersebut, KWI telah menetapkan beberapa ketentuan. Tetap ditekankan bahwa seluruh masa Prapaskah adalah waktu bertobat, merendahkan diri di hadirat Tuhan. Lalu ditambahkan, diharapkan dari masing-masing agar selama masa Prapaskah dengan kesadaran dan kerelaan melakukan pekerjaan amal menurut pilihan masing-masing selain yang diwajibkan. Maka berpantang juga diperluas karena diartikan mengurangi makanan mewah sesuai dengan pemilihan daerah masing-masing, misalnya berpantang dari daging. Secara perolangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing, misalnya berpantang dari berjajan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok, dan lain-lain. Unsur penting yang diutamakan dalam masa Prapaskah ini adalah aksi puasa pembangunan yang biasa kita kenal dengan APP. Gerakan aksi puasa pembangunan nasional dikemas dalam kegiatan-kegiatan selama masa Prapaskah. Komisi PSE telah menetapkan tema renungan dari tahun ke tahun dan merumuskannya dalam garis besar. Dan selanjutnya Komisi PSE Keuskupan masing-masing telah membuat bahan panduan yang berusaha untuk memperdalam tema tersebut. Karena itulah dari Komisi PSE kita telah menerima bahan pertemuan APP di tingkat lingkungan, di tingkat umum, dan juga di tingkat kelompok-kelompok kategorial. Akhirnya kata kunci yang terutama dan terpenting juga dari gerakan APP adalah mengumpulkan dana. Berbeda dengan fokus Caritas dan Karina yang memberi bantuan langsung kepada para korban bencana, sayap pembangunan dari APP mempunyai prinsip membantu orang agar akhirnya ia sendiri mampu membantu dirinya sendiri. Jadi bila orang butuh makan, jangan beri dia nasi, berilah dia pacul.
Bila orang butuh ikan, berilah dia kail. Maka tujuan utama dari APP ialah pemberdayaan, membantu orang atau kelompok agar bertumbuh ke arah kemandirian, khususnya di bidang sosial ekonomi. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudari, berikut ini perlulah kita berbicara secara ringkas mengenai pertobatan ekologis. Menurut Paus Fransiskus, ini berarti membiarkan seluruh buah perjumpaan kita dengan Yesus Kristus berkembang dalam hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Sebagaimana kita sudah lihat melalui peristiwa inkarnasi, Allah dalam Yesus Kristus mengambil unsur alam menjadi tubuhnya, dan dengan demikian mengangkatnya dan menebusnya dalam misteri Paskah, dalam wafat dan kebangkitannya. Ini harus menjadi landasan iman terdalam bagi perubahan sikap kita terhadap alam, yang selanjutnya melahirkan gaya hidup. Inilah spiritualitas ekologis. Spiritualitas ekologis akan terwujud dalam tindakan-tindakan kecil yang serba biasa sehari-hari, seperti mengkonsumsi makanan secukupnya, mengurangi penggunaan plastik, penggunaan air secukupnya, penggunaan AC seperlunya, membiarkan diri menggunakan transportasi umum, dan lain-lain. Kita dipanggil untuk hidup sederhana, bahagia dengan barang-barang secukupnya, dan secara rohani bebas dari obsesi konsumtif. Secara perorangan maupun kelompok manusia, kita berusaha memelihara kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, rajin menanam pohon, dan seterusnya. Tentu saja banyak hal konkret lain yang dapat dilakukan di lingkungan masing-masing dengan prospek bumi sehat, kita sejahtera. Satu catatan teramat penting yang perlu diulangi sebagai penutup: perwujudan pertobatan ekologis dan aksi yang mengikutinya tidak akan semudah membalik telapak tangan dan segera membawa hasil-hasil berarti. Diperlukan daya juang dan daya tahan iman dalam perspektif harapan pada Kristus Yesus. Selamat memasuki dan menjalani masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita. Makassar, 9 Februari 2022, Monsinyur John Likuada. Berikut seperti biasa dilampirkan juga peraturan puasa dan pantang. Masa Prapaskah mulai pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022 dan berjalan sampai dengan Sabtu Suci tanggal 16 April 2022. Seluruh masa Prapaskah adalah waktu bertapa. Karena itu diharapkan dari masing-masing agar selama masa Prapaskah dengan kesadaran dan kerelaan melakukan pekerjaan amal dan tapa menurut pilihan masing-masing selain yang diwajibkan. Secara khusus diminta perhatian untuk aksi puasa pembangunan, yaitu pengumpulan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan, berpantang dan berpuasa. Dana itu diperuntukkan untuk pemberdayaan sosial ekonomi umat, pemberdayaan prasarana iman Katolik, dan wujud bela rasa kita bagi para korban bencana. Di samping itu, selama masa Prapaskah kita wajib berpuasa dan berpantang menurut peraturan berikut. Selama 40 hari, mulai dari Rabu Abu tanggal 2 Maret hingga Sabtu Suci tanggal 16 April adalah
masa puasa. Secara khusus kami mengajak seluruh umat untuk melaksanakannya secara lebih serius pada hari Rabu Abu, setiap hari Jumat dalam masa puasa, termasuk hari Jumat Agung dengan berpuasa dan berpantang. Berpuasa berarti mengurangi makan, sehingga hanya satu kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Kewajiban untuk berpuasa ini berlaku bagi mereka yang berumur antara 18 sampai 60 tahun. Jadi yang sudah lewat 60 dispensasi ya. Tidak wajib puasa. Tapi kalau mau berpuasa silahkan. Berpantang berarti mengurangi makanan mewah sesuai dengan pilihan daerah masing-masing. Misalnya berpantang dari daging. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing. Misalnya berpantang dari berjajan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok dan lain-lain. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Tidak ada batas atas. Jadi semua kita yang masih hidup 14 tahun ke atas wajib berpantang. Mereka yang mendapat makanan dari dapur umum atau yang hidup di tengah keluarga yang seluruhnya belum Katolik bebas dari wajib pantang, tetapi tidak bebas dari wajib puasa. Jadi kalau tinggal dalam rumah banyak anggota keluarga yang tidak Katolik, tidak mengerti puasa dan pantang, tiap hari menunya daging terus, ya bebas dari kewajiban pantang, tetapi tidak bebas dari puasa. Boleh makan daging terus-terus, tapi kalau pas puasa, hari puasa, ingat sekali saja makan kenyang. Bagi yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang masak bersama dengan anggota keluarga yang tidak Katolik. Kewajiban Paskah, masih ingatkan 5 perintah gereja, yaitu kewajiban untuk menyambut komuni, dan kalau perlu sebelumnya mengaku dosa, dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022 sampai pada hari Raya Tritunggal Maha Kudus 12 Juni 2022. Jadi kewajiban untuk sambut komuni itu dalam 5 perintah gereja. Sambutlah komuni pada, masih ingat? Sambutlah komuni pada hari, sudah lupa. Kewajiban untuk komuni itu bagi orang Katolik di dalam masa Paskah. Lalu ini disebutkan saatnya itu adalah mulai 2 Maret sampai 12 Juni. Ya. Jadi mudah-mudahan semua yang Katolik bisa menerima komuni di dalam masa itu. Meskipun sekarang karena pandemi lalu ada banyak dispensasi. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, Surat Gembala Prapaskah 2022 dan beberapa catatan untuk mengingatkan kembali mengisi puasa dan pantang yang akan kita mulai pada hari Rabu tanggal 2 Maret. Semoga demikian.